Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vlog Supardili. Kita vlog sekarang akan membahas tentang kenapa orang itu mau sukses tapi jadinya gagal. Ya, ada 5 faktor yang menjadi pengaruh, yang menjadi penentu kesuksesan atau kegagalan seseorang. Ya, nah, apakah kita memiliki 5 faktor ini? Nanti kita lihat apa saja 5 faktor tersebut. Yang pertama adalah orang itu gagal karena ingin sukses, ya, ingin sukses, tapi suksesnya tidak jelas. Ya, jadi sukses ini tidak didefinisikan dengan jelas. Sesuatu yang tidak jelas itu tidak akan bisa dicapai. Kalau Anda ingin uang, maka Anda harus tentukan uangnya berapa. Anda tidak bisa datang ke bank misalnya, ya, kemudian ingin narik uang dan Anda katakan ke tellernya, saya mau narik uang sebanyak-banyaknya. Uang sebanyak-banyaknya itu tidak ada. Ya, yang ada adalah berapa rupiah, berapa dolar, dan seterusnya misalnya. Ya, nah, jadi orang gagal karena yang pertama adalah ingin sukses karena tapi suksesnya tidak jelas. Ya. Yang kedua adalah faktor di mana orang itu suksesnya ketinggian, ya, suksesnya ketinggian. Bukan tidak boleh bermimpi, ya, tetapi kalau mimpinya ketinggian maka diri kita, pikiran kita, tubuh kita itu meresponnya justru negatif. Kalau responnya negatif, maka justru tindakannya tidak akan sesuai dengan keinginan. Jadi suksesnya ketinggian, ya, suksesnya terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan. Ya, kemampuannya rendah, sementara suksesnya ingin tinggi, ingin banyak. Nah, saya termasuk orang yang ayo kita raih sukses yang kecil-kecil, ya, tetapi kemudian bisa dicapai. Ketika kita sudah terbiasa, nah ini faktor penting, terbiasa mencapai sukses, ya, kemampuan kita kemudian berhasil menghasilkan terwujudnya keinginan, maka itu akan lebih baik dibandingkan dengan kita bermimpi terlalu besar sementara kemampuan kita terlalu kecil. Kalau kemampuan kita terlalu kecil, maka inginkanlah sukses yang sedikit di atas kemampuan. Oke. Nah, yang ketiga, orang itu gagal, orang tidak sukses karena dia merasa bahwa bisa meraih suksesnya sendirian, ya, tanpa bantuan orang lain, ya, tanpa dukungan orang lain. Pokoknya ingin sukses sendirian, mengandalkan kerja keras dan seterusnya. Maka kemudian justru tidak bisa. Kita saja untuk bisa makan nasi, ya, itu butuh bantuan dari petani, dari pabrik pupuk, dari pedagang, dan seterusnya. Itu sebabnya sukses itu harus dirancang menjadi suatu kerja tim, ya, dan kita tahu betul siapa-siapa saja yang kemudian bisa mendukung kesuksesan kita. Yang keempat, orang itu tidak sukses, ingin suksesnya besar tapi kemudian justru jadi gagal karena tidak cukup disiplin. Ya, tidak cukup disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu kalau kita sudah punya target, maka penuhi target itu apapun yang terjadi, baik ketika lapang maupun ketika senggang. Lapang dan senggang sama, ya, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Jadi kalau kita punya target harus push up katakanlah 100 kali sehari, maka penuhi itu, ya, itulah sukses. Ya, jadi meskipun katakanlah kita sedang lelah misalnya, ya, bekerja lembur seharian dan seterusnya, lelah, tapi kalau kita sudah tetapkan harus push up setiap hari 100 kali, maka seberat apapun kemudian
itu dilakukan. Nah, itulah disiplin. Sebaliknya juga ketika kita senggang, ya, ketika kita lapang liburan, kita sebetulnya bisa push up katakanlah sampai 200 kali. Jangan lakukan itu, ya. Tetap saja karena targetnya 100, kita lakukan 100 saja tanpa kemudian melebihi itu, ya. Kalau mau lebih, nah, tetapkan dulu target yang berbeda, ya. Seperti itu. Yang kelima adalah orang itu gagal karena tidak menyertakan Tuhan, ya, tidak menyertakan Tuhan kita, tidak menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di awal, di proses maupun di akhirnya. Hati-hati, ya. Sukses yang tidak menyertakan Tuhan adalah sukses yang justru akan merusak kita, ya. Bukan cuma kita, bisa merusak keluarga kita, lingkungan kita, bahkan bumi dan lingkungan. Jadi sertakanlah Tuhan, ya, dalam sukses kita. Ingat, segala sesuatu yang kita inginkan sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mulailah dengan doa dan kemudian berusaha sebaik-baiknya. Sertakan Tuhan itu artinya kita berusaha di usaha-usaha yang memang halal, ya, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah Tuhan tentukan kemudian. Nah, dengan 5 hal ini kemudian kita silahkan kita berkontemplasi, kita mengevaluasi diri kita sendiri, ya. Kira-kira ini yang 3 itu, ya. Suksesnya tidak jelas, kemudian suksesnya terlalu tinggi, ya, dari kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga, kita inginnya sendirian, ya. Saya tambahkan sedikit, ya, tidak mau sinergi disebutnya, ya. Nah, hati-hati, ini zamannya sinergi, zamannya kolaborasi, ya. Kita berusaha agar meraih suksesnya berdasarkan tim kemudian. Yang keempat, kekurangan disiplin, menetapkan resolusi di awal tahun kemudian menyesal di akhir tahun, itu sudah sering terjadi. Dan yang kelima, tidak menyertakan Tuhan. Ayo kita meraih sukses yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.